Malam yang gelisah, langit malam terhampar luas, bintang-bintang bertaburan seperti cahaya harapan yang menolak padam. Di puncak bukit yang sunyi, angin berembus membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Seorang pemuda duduk termenung di tepi batu besar. Bajunya lusuh, matanya sembab, tangannya menggenggam secarik kertas bertuliskan nama-nama penagih hutang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku tak tahu harus bagaimana lagi." Langit di atasnya bergemuruh pelan, seolah langit pun turut merasakan resah di dadanya. Angin mengusap wajahnya, lembut tapi dingin. Ia menatap ke arah lembah di bawah, tempat lampu-lampu rumah berkedip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Semua tampak damai, kecuali hatinya sendiri. "Aku ingin hidup sederhana, tapi mengapa beban ini seperti tak bertepi?" Ia mengingat masa lalu, pekerjaan yang hilang, keluarga yang menunggu, dan janji yang belum bisa ditepati. Di dadanya, rasa malu bergulung seperti badai kecil yang tak kunjung reda. Ia menunduk, menggenggam tanah. "Mungkin aku terlalu jauh darimu," gumamnya pelan, seolah berbicara pada bumi. Tiba-tiba, angin berhenti. Hening yang aneh menggantung di udara. Dari kejauhan, samar terdengar lantunan zikir, lembut, menembus kesunyian malam. Suara itu datang dari arah lembah bawah, seperti panggilan. Salman, nama pemuda itu, menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Hatinya bergetar. Suara siapa itu? Ia berdiri pelan, melangkah mengikuti suara itu. Setiap langkah menimbulkan gema di tanah batu. Hembusan angin kembali berdesir lembut, kali ini hangat. Seolah alam menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar solusi duniawi. Ia tak tahu malam itu akan menjadi awal dari perjumpaannya dengan seorang wali yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam yang gelisah itu menjadi saksi bahwa terkadang Allah memanggil bukan dengan kata-kata, tapi dengan kegelisahan yang memaksa kita mencari cahaya. Pertemuan di bawah langit utara. Langkah kaki Salman menuruni bukit perlahan. Di kejauhan, cahaya keemasan tampak bergetar di antara kabut tipis. Ia mendekat, menembus dingin malam yang menggigit. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Saat jarak tinggal beberapa meter, ia melihat seorang lelaki tua berjubah panjang duduk bersila dengan lentera di hadapannya. Cahaya itu berkilau hangat, menyalakan wajahnya yang teduh seperti rembulan. "Assalamualaikum," bisik Salman pelan. Lelaki itu membuka mata, menatap lembut. "Waalaikumsalam, anak muda. Sudah lama aku menunggumu." Salman terdiam. "Menungguku?" gumamnya, kening berkerut. Lelaki itu tersenyum kecil. Tidak ada yang datang tanpa diundang oleh takdir. Hening kembali menyelimuti mereka. Hanya suara lentera yang berdesis pelan, seolah ikut berzikir. Angin berhenti berembus. Salman duduk perlahan di hadapan sang wali, mencoba memahami ketenangan yang terpancar dari wajah itu. Ia seperti menatap samudra yang tak berombak, dalam dan menenangkan. "Guru," ucap Salman dengan suara bergetar, "aku datang dengan hati yang gelisah. Hutang menjeratku dan aku takut. Aku sudah berdoa, tapi seolah pintu langit tertutup bagiku." Sang wali memandangnya tanpa menghakimi. "Nak," katanya lembut, "langit tak pernah menutup diri. Kadang hanya hatimu yang tertutup oleh rasa takut dan keluhan." Kata-kata itu jatuh perlahan seperti air di tanah kering, meresap tanpa suara, tapi menumbuhkan sesuatu di dalam dada Salman. Sang wali mengambil segenggam tanah di sampingnya, menggenggamnya erat, lalu melepaskannya ke udara. Butiran tanah itu melayang, berkilau, terkena cahaya aurora. "Begitu pula rezeki," ujarnya. "Jika engkau terlalu menggenggam, ia akan hilang. Tapi jika engkau lepaskan kepada Allah, ia akan kembali dalam bentuk yang tak kau duga." Salman menatap tanah itu terbang, seperti melihat beban yang terangkat dari dadanya. Ada damai yang ia rasakan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Rezeki bukan hanya uang, anakku," lanjut sang wali.
Kadang ia datang sebagai kekuatan, kesabaran, atau orang-orang baik yang Allah kirim di waktu yang tepat. Salman menunduk, air mata menetes di punggung tangannya. Lalu, bagaimana aku harus mulai, Guru? Sang wali tersenyum. Mulailah dengan membersihkan hatimu, karena doa yang lahir dari hati bersih bisa mengguncang langit malam semakin larut. Angin mulai berhembus kembali, membawa hawa dingin tapi menenangkan. Di atas mereka, cahaya aurora menari seperti tirai surga yang terbuka. Sang wali menatap langit, lalu berkata, "Pelan, ketahuilah, nak, malam ini bukan kebetulan. Allah telah menulismu sampai di sini agar engkau belajar bahwa jalan keluar tak datang dari terburu-buru, tapi dari keyakinan." Di bawah langit utara yang menari, Salman akhirnya mengerti bahwa terkadang Allah tidak langsung melunaskan hutang kita, karena Ia sedang melunaskan hati kita terlebih dahulu. Rahasia amalan para wali. Salman menatap sang wali dengan penuh rasa ingin tahu. Udara malam semakin dingin, tapi cahaya lentera di antara mereka tetap hangat. Di langit, aurora bergerak perlahan seperti tirai surga yang menari di antara bintang-bintang. "Guru," ujar Salman lirih, "bagaimana caranya aku bisa keluar dari kesempitan ini?" Sang wali memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Pelan, dengarkan baik-baik anakku, sebab ilmu ini bukan sekadar ucapan, tapi warisan dari hati yang bersih." Sang wali mengangkat tangannya, menatap langit. Ketika para wali diuji dengan kesempitan, mereka tidak memohon dunia, tapi memohon kedekatan dengan pemilik dunia. Dan dari kedekatan itu, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang tak pernah mereka sangka. Ia lalu mengambil tasbih tua dari sakunya. Butiran kayu itu tampak aus, seolah telah menyerap ribuan doa dan air mata. "Amalan ini diwariskan turun-temurun," katanya, "dan hanya mereka yang yakin yang akan melihat hasilnya." "Bangunlah di sepertiga malam," ujar sang wali, "ketika dunia tertidur dan langit terbuka untuk hamba-hamba yang bersujud. Ambillah wudhu dengan hati yang jernih, lalu duduk menghadap kiblat. Ucapkan, 'Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Fatah, Ya Razzaq' 100 kali. Suara wali itu dalam dan lembut, seolah bukan sekadar berbicara, tapi menanamkan energi di udara. Setelah itu, bacalah sholawat nariyah 11 kali. Lalu mohonlah kepada Allah, bukan hanya agar hutangmu lunas, tapi agar hatimu lapang dan rezekimu halal." Salman menunduk, air matanya jatuh di lututnya. Ia merasa seolah kata-kata itu menembus ke dalam dadanya. "Apakah benar, Guru, amalan ini bisa melunasi hutang dalam sehari?" Sang wali tersenyum tipis. "Anakku, mukjizat itu bukan pada kalimat, tapi pada keyakinan. Jika hatimu benar-benar menyerahkan diri pada Allah, maka sehari pun cukup baginya untuk mengubah seluruh hidupmu. Tapi ingat," lanjut sang wali, "amalan ini bukan untuk mereka yang ingin cepat kaya. Ini untuk mereka yang ingin dekat dengan Allah, lalu dibiayai oleh cintanya." Ia menatap Salman tajam, tapi lembut. Karena kadang, rezeki sejati bukan harta yang datang, tapi hati yang tenang. Kalimat itu membuat malam terasa lebih terang. Lentera kecil di antara mereka berkilau, seperti matahari mini, menyalakan wajah Salman yang kini dipenuhi harapan. Malam itu, Salman tak hanya menerima amalan, tapi juga pemahaman bahwa rahasia kekayaan sejati adalah keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa setiap zikir bukan sekadar ucapan, tapi ketukan di pintu langit, dan setiap ketukan yang tulus pasti akan dijawab oleh Allah. Malam pun semakin larut, tapi hati Salman justru terang. Ia tahu, mulai malam itu, ia tak lagi sendirian dalam perjuangannya, karena ia telah diajarkan cara mengetuk pintu langit, bukan dengan tangan, tapi dengan keyakinan. Ujian dan keajaiban. Pagi pertama setelah pertemuannya dengan sang wali, Salman bangun sebelum fajar. Udara dingin menggigit kulit, tapi semangatnya menyalakan kehangatan di dada. Ia menyiapkan air wudhu dengan tangan gemetar,
bukan karena dingin, tapi karena rasa haru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin benar-benar menghadap, bukan hanya meminta. Ia duduk di atas sajadah lusuh, menghadap kiblat. Dalam keheningan itu, hanya terdengar detak jantung dan desiran angin yang lembut. Ya Goniyu, Ya Mugni, Ya Fatah, Ya Rozak. Setiap lafaz keluar seperti dentuman lembut yang memantul ke langit. Hari demi hari, ia jalani dengan zikir dan kerja keras. Ia tidak lagi mengeluh, meski penagih hutang masih datang. Ia menyambut mereka dengan senyum, meminta waktu, dan terus berusaha. Tiap malam, ia membaca shalawat nariyah dengan air mata. Semakin lama, bukan rasa takut yang datang, tapi rasa damai. Mungkin aku belum dilunasi hartaku, bisiknya, tapi Allah sedang melunasi hatiku. Suatu hari, hujan turun deras. Salman berlari ke bawah atap toko lama tempat dulu ia bekerja. Ia duduk bersandar, menatap hujan. Saat itulah, seseorang menepuk bahunya. Salman, ia menoleh. Seorang pria berjas berdiri, mantan atasannya dulu. Kami sedang buka cabang baru. Aku butuh orang jujur dan telaten. Kau masih berminat kerja? Salman terdiam, matanya berkaca. Ia hanya mampu menjawab, Subhanallah. Beberapa bulan berlalu, rezeki mulai mengalir pelan tapi pasti. Hutang-hutangnya perlahan terbayar. Ia bekerja dengan hati, bukan ambisi. Setiap kali menerima gaji, ia sujud syukur sebelum menghitung uangnya. Dulu, aku menghitung kekurangan, katanya sambil tersenyum. Sekarang aku menghitung nikmat. Ia masih melaksanakan amalan malamnya, bukan lagi karena terdesak, tapi karena rindu untuk berbicara dengan Allahnya. Namun, Allah selalu menguji sebelum memberi penuh. Suatu malam, ketika semuanya tampak baik-baik saja, ibunya jatuh sakit keras. Biaya rumah sakit tinggi, tabungannya hampir habis. Salman duduk di ruang tunggu, menggenggam tasbih. Ia menatap ke langit-langit putih dan berbisik, Ya Allah, aku tak punya apa-apa lagi kecuali Engkau. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, karena ia tahu, bahkan ujian adalah bentuk perhatian. 3 hari kemudian, ibunya sembuh total. Dokter berkata, kami tak mengerti, keadaannya membaik begitu cepat. Salman hanya tersenyum dan menunduk. Itu bukan karena aku, dokter. Itu karena doa yang tak pernah berhenti. Malamnya, ia kembali ke sajadah, menatap ke langit dari jendela kecilnya. Aurora kembali terlihat di langit. Terima kasih, ya Allah. Engkau lunasi hutangku, tapi bukan lewat uang, lewat iman. Keajaiban itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi buah dari keyakinan yang terus tumbuh meski badai tak kunjung reda. Karena bagi orang yang sabar, setiap air mata adalah benih mukjizat yang sedang disiram oleh waktu. Cahaya di langit, dan di hati malam itu, langit tampak lebih hidup dari biasanya. Warna hijau aurora menari di cakrawala, memantul di salju gunung, dan memeluk bumi dengan cahaya lembut. Salman berjalan pelan menaiki bukit tempat ia dulu bertemu sang wali. Lentera kecil di tangannya bergetar tertiup angin. Ia tahu sesuatu memanggilnya kembali ke tempat itu. Sudah lama aku tak kesini, bisiknya pelan menatap batu tempat mereka dulu duduk. Tapi kini, sang wali tak lagi di sana. Hanya ada sisa abu lentera lama dan aroma wangi kayu yang samar tertinggal di udara. Salman berlutut di depan batu itu, menyentuh permukaannya yang dingin. Guru, suaranya serak, aku sudah melunasi hutangku. Tapi ternyata, yang engkau ajarkan bukan tentang uang. Engkau ajarkan aku untuk percaya angin berhembus lembut dan seolah menjawab, abu lentera yang tersisa berputar pelan, membentuk pusaran kecil bercahaya, lalu menghilang di udara. Ia tersenyum, menatap langit. Mungkin engkau sudah kembali pada cahaya yang lebih tinggi. Hening menyelimuti sekitarnya. Tapi di dalam hati Salman ada gema yang kuat, seperti seseorang sedang berbicara tanpa suara. Ingatlah, anakku, Allah tidak pernah menunda rezeki.
Ia hanya menunggu hambanya siap untuk menerimanya. Kalimat itu mengalun lembut di kepalanya, membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Salman menunduk, air matanya jatuh di tangan yang dulu gemetar karena takut, kini bergetar karena syukur. Ia berdiri, menatap ke langit utara yang begitu indah. Lentera di tangannya padam, tapi cahaya aurora kini terasa cukup untuk menerangi langkahnya. "Engkau benar, Guru," ucapnya lirih. Rezeki bukan yang masuk ke kantong, tapi yang menenangkan dada. Ia berjalan menuruni bukit dengan langkah ringan, membawa keyakinan baru bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita percaya. Sejak malam itu, Salman tak pernah berhenti membaca zikir itu setiap malam. Bukan karena ia sedang kesulitan, tapi karena ia ingin terus dekat dengan Allahnya. Setiap lafaznya seperti nafas yang menyucikan pikiran. Setiap sujudnya seperti pelukan yang menghapus segala takut. Ia belajar bahwa mukjizat bukanlah kejadian aneh, tapi perubahan hati dari putus asa menjadi percaya, dari takut menjadi tenang. Malam terakhir dalam kisah ini ditutup dengan doa, "Ya Allah, cukupkan aku denganmu, sebab Engkau sebaik-baik pemberi cukup." Salman tersenyum. Di wajahnya tak ada lagi kegelisahan, hanya keyakinan. Di langit, aurora menari seolah menulis satu kalimat dari langit untuknya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkannya. QS At-Thalaq 3. Dan begitulah akhir dari perjalanan seorang hamba yang berhutang, bukan pada dunia, tapi pada imannya sendiri. Karena ketika ia melunasi rasa takutnya, Allah pun melunasi seluruh hidupnya dengan cahaya di langit dan kedamaian di hati.